bidang pemerintahan dalam lingkup reformasi birokrasi perlu dipublikasikan secara utuh dan lebih luas agar publik mengetahui, mengerti, memahami bahwa sangat banyak produk pelayanan yang dikeluarkan negara. Halo semuanya, saya Yosua Rama dari mahasiswa Magister Manajemen dan Kebijakan Publik tahun 2023. Selamat datang di unit studio MKP UGM. Sebagai negara demokrasi terbesar setelah India dan juga Amerika Serikat, Indonesia tentu mengalami permasalahan yang sangat kompleks. Pada tatanan masyarakat, hal tersebut diwujudkan dengan nilai-nilai dan juga budaya yang sangat beragam. Indonesia pada tahun 2023 mengalami penurunan indeks demokrasi sebesar 0,90 poin dari tahun 2022. Hal tersebut tentu disebabkan oleh sistem dan juga dinamika politik yang mengalami perubahan sangat cepat. Hal tersebut didukung oleh aktor politik, aktor pemerintah, hingga masyarakat sipil. Hal ini seakan menjadi pengingat bahwa sistem demokrasi yang terbuka tetap membutuhkan kontrol daripada masyarakat sipil. Saat ini, kita mengalami permasalahan yang sangat serius, yaitu mengenai short attention span, di mana masyarakat pada hari ini sangat sulit untuk fokus pada jangka waktu yang lama. Dan hal ini merupakan efek samping dari penggunaan media sosial yang selama ini kita konsumsi, seperti penggunaan Twitter, Facebook, TikTok, dan sosial media lainnya. Hal ini tentu harus kita tanggapi secara serius dan juga secara kolektif, karena pada dasarnya kita juga terlihat dalam kasus seperti berikut, bahwa Indonesia adalah masyarakat yang menjadi juara dalam tidak percaya pada global warming. Hal ini tentu harus menjadi PR kita bersama dan harus kita kampanyekan bersama, karena kampanye yang berhasil adalah kampanye yang dapat diterima oleh masyarakat berdasarkan kenyataan dan juga sesuai dengan kebutuhan. Namun, kampanye-kampanye ini harus disesuaikan dengan masyarakat yang kolektif dan juga konservatif. File-based policy merujuk pada kebijakan atau tindakan yang diambil oleh pemerintah atau otoritas berdasarkan reaksi atau tren yang viral di media sosial. Ini menunjukkan bagaimana opini publik dan tekanan dari platform digital dapat mempengaruhi pembuatan kebijakan. Media sosial sendiri memainkan peranan penting di masa kini, bukan hanya sebagai sarana untuk menyebarkan informasi, tapi juga sebagai alat untuk melibatkan publik secara langsung dalam proses siklus kebijakan. Namun demikian, keputusan yang diambil oleh pemerintah tidak boleh semata-mata didasarkan pada popularitas di media sosial saja. Pembuatan kebijakan perlu memastikan bahwa partisipasi publik disertai dengan informasi yang mendalam dan juga relevan. Dampak dari viral-based policy bisa sangat signifikan. Kebijakan yang muncul dari tren viral ini mungkin dapat mempercepat reformasi yang dibutuhkan atau juga mempercepat tindakan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi. Untuk memastikan keputusan yang tepat dan berkelanjutan, penting bagi pembuat kebijakan untuk melakukan analisis yang menyeluruh dan juga berkonsultasi dengan ahli sebelum mengambil langkah yang signifikan. Sains komunikator secara umum dapat dimaknai sebagai individu yang memiliki tugas menyampaikan informasi ilmiah kepada publik dengan cara yang jelas, menarik, dan mudah dipahami. Mereka berperan sebagai jembatan antara pemerintah, komunitas ilmiah, dan masyarakat umum untuk memastikan bahwa informasi yang kompleks dari dunia ilmiah atau kebijakan publik dapat diakses dan dimengerti oleh semua orang, termasuk yang tidak memiliki latar belakang ilmiah sekalipun. Karena sains komunikator adalah ahli dalam menyampaikan informasi ilmiah dengan cara yang mudah dimengerti, maka dapat mengurangi adanya misinformasi yang sering tersebar di ranah publik. Sains komunikator juga membantu memastikan kebijakan didasarkan pada bukti dan data yang kuat. Dengan begitu, kebijakan yang diambil bisa lebih terpercaya dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Jadi dengan memasukkan peran sains komunikator dalam proses pembuatan kebijakan, kita bisa memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya responsif terhadap opini publik, tapi juga didukung oleh bukti ilmiah yang solid atau biasa disebut dengan evidence-based policy. Banyak sekali saya kira ya kalau kita berhadapan dengan publik ya, kita sebut publik lah, bagaimana menyikapi kebijakan-kebijakan publik yang dibuat pemerintah atau isu-isu terbaru lah yang muncul di publik yang itu menjadi masalah publik ya. Kesulitan utamanya itu memang masyarakat kita itu
secara knowledge-nya ya itu belum, kalau kita katakan belum mampu ya bukan ya, tetapi pemahaman mereka tentang kebijakan publik itu rasanya itu masih jauh ya. Jadi ya kalau mereka baca, mereka dengar kebijakan publik di media banyak ya, tapi sebenarnya banyak masyarakat kita itu nggak paham kebijakan publik itu apa ya, dan bagaimana implikasinya itu ke mereka sendiri ya. Ini yang saya kira, saya pernah bilang bahwa kita itu butuh literasi tentang kebijakan publik ya untuk ke masyarakat gitu. Karena pemahamannya itu yang mereka tahu itu kan hanya pada implikasinya itu kan pada level-level kegiatan yang dilakukan pemerintah ya. Padahal itu kan muncul dari bagaimana program pemerintah. Lalu kalau kita tarik lagi pada level di atasnya adalah kebijakan publik. Nah di level ini tuh terputus ya kebijakan program yang ke masyarakat ya, ke publik. Yang banyak diketahui oleh mereka ya hanya pada level kegiatan itu. Nah ini penting bagi kita untuk menyadarkan masyarakat, saya sebut tadi literasi kebijakan itu. Karena itu untuk memberikan kemampuan daya kritis masyarakat supaya bisa lebih paham terhadap apa saja yang dilakukan oleh pemerintah di level kebijakan itu dan bagaimana implikasinya pada mereka sendiri. Ya, saya kira itu sangat penting. Ya, kasus tentang bansos misalnya, saya sebutnya ya kita jujur aja lah. Bansos itu kalau ditarik kan di apa sebenarnya di level kebijakan ya. Dan bagaimana itu implikasinya pada masyarakat. Itu kalau masyarakat paham bahwa ini ada satu kebijakan publik yang punya implikasi besar pada kehidupan sehari-hari lah masyarakat itu. Pasti masyarakat kalau literasinya tentang bansos bagus, tentang kebijakan tentang bansos ini apa sebenarnya, masyarakat pasti menolak itu. Jadi saya mengatakan yang sangat penting kalau masyarakat ini butuh literasi tentang kebijakan publik. Nah, ini memang kaitannya ada dengan tingkat pendidikan. Ya. Jumlah orang yang pendidikan tinggi di Indonesia kan sangat kecil sekali ya. Sudah pernah disampaikan oleh Pak Jokowi yang berapa persen itu, yang 0, sekian persen itu kan kecil sekali. Ya asumsinya bahwa itu mengikuti pemahaman mereka tentang kebijakan publik, mengikuti kapasitas pendidikan mereka. Jadi hanya sekian persen itu yang paham tentang kebijakan publik. Lebih banyak masyarakat kita yang nggak paham. Nah ini kalau seandainya kita dapat penguasa yang tidak pro ya pada masyarakat, pada publik, ini bahayanya. Gitu. Saya kira akademisi punya tanggung jawab besar. Ya. Dia harus bisa menerjemahkan scientific finding-nya kan, ke dalam bahasa yang bisa dimengerti oleh publik. Itu literasinya di sana. Ya kalau masyarakat tadi yang disuruh bicara tentang public policy dengan konsep-konsep besar itu, nggak paham mereka. Tapi kan itu tugas seorang ilmuwan yang kemudian menerjemahkan ini maksudnya apa yang ada dalam pikiran publik. Itu tantangan besarnya, saya kira luar biasa ya kalau di Indonesia ini. Sebenarnya bukan hanya untuk ilmuwan kebijakan publik ya, tapi saya kira di banyak keilmuan yang lain. Penyebabnya kalau tadi disebut bahwa itu ada beban administrasi atau karena dia ASN, mungkin ada relevansinya ya. Tetapi kalau saya lihat itu, iklim pendidikan kita itu nggak mengarah pada knowledge development ya. Iklim kita itu lemah sekali. Ya, kalau kita bandingkan lah dengan di beberapa negara barat itu ya, bagaimana ilmuwan itu kok kenapa sih mereka itu betul-betul mengabdikan diri sepenuhnya terhadap ilmu yang mereka pelajari. Karena mereka memang sudah tidak bicara soal tentang kebutuhan dasar, tentang masalah mendasar di dalam administrasi pendidikan dan sebagainya.
sepenuhnya totali mereka pada ilmu yang mereka tekuni. Kita kan enggak. Di Indonesia ini semua ilmuwan yang ada, kalau saya boleh katakan semua ilmu yang ada di Indonesia nggak berkembang karena memang iklim pendidikan kita tidak mengarah ke knowledge thinking itu, tapi lebih ke kalau kita sebut tadi misalnya administrative thinking. Ini yang saya katakan bahwa iklim pendidikan kita itu nggak mendorong ke arah bagaimana kita bisa mengabdikan ilmu. Kalau kita kan nggak bisa, kita hilang 6 bulan bisa kena sanksi nanti. Namun demikian memang ada bahayanya juga. Karena media sosial ini siapa yang mengendalikan juga ada. Kita juga nggak tahu kan kalau di dalam respon-respon yang muncul di media sosial itu kan bisa juga robot kan ada di dalamnya. Siapa yang mau menciptakan isu baru bisa diciptakan di situ. Kemudian nanti robot-robotnya atau apa namanya sekarang itu bukan influencernya itu, buzzer-nya itu loh, ya itu kan bisa diciptakan lah gitu, ya. Nah, ini memang ada bahayanya. Artinya ya memang ini kan kebijakan publik ya dengan masalah publik tertentu misalnya. Kalau kebijakan yang memegang kuasa itu punya maksud dan tujuan yang baik, melontarkan suatu gagasan masalah publik misalnya dengan baik pula, artinya itu sesuai dengan fakta, bukan karena untuk kepentingan kelompok pribadi atau golongan, ya kita alhamdulillah. Jadi faktanya kan juga bahwa media itu alat juga, kebijakan publik itu juga alat. Nah, kalau sudah dipegang oleh mereka yang bukan seharusnya ya untuk kepentingan publik, ya itu bahayanya gitu. Nah, tapi saya menganggap bahwa itu hal yang lumrah ya bagi saya, tidak bisa dihindari. Tetapi tugas dari ini yang saya katakan tadi ya, komunikator kebijakan itu harus pandai-pandai juga untuk menerjemahkan bahasa yang sulit dalam scientific finding itu di dalam bahasa mereka, sehingga bisa mengcounter tadi yang lontaran-lontaran atau masalah publik atau kebijakan publik dari satu kelompok yang ingin memaksakan kehendak. Maka ya kita harus memberi kebebasan pada semua pihak untuk menggunakan media apapun di situ, ya. Apakah itu menjadi penyeimbang atau tidak, apakah itu menjadi oposan dan sebagainya, ya itu silakan. Tapi sangat penting di sini adalah kehadiran komunikator kebijakan yang memiliki kapasitas scientific policy yang memadai, ya, policy scientific yang memadai itu sangat penting. Ada perbedaan sebenarnya di sini ya, juru bicara dengan komunikator kebijakan. Juru bicara itu namanya juru bicara, dia hanya sekedar menyampaikan dari atasannya, tolong ini disampaikan ke publik, ada kebijakan saya gini, atau mengcounter masalah itu begini ya, gitu. Tolong disampaikan, itu kan juru bicara. Ya. Nah, tetapi kalau komunikator kebijakan itu jauh lebih sulit daripada itu. Dia memang memiliki mestinya ya kemampuan namanya komunikasi, public relation-nya lah, speaking-nya, bagaimana perilakunya, bagaimana cara berbicara dia berhadapan dengan masyarakat dan sebagainya harus dimiliki. Jadi kemampuan sebagai juru bicaranya juga ada. Tetapi yang tidak dimiliki oleh juru bicara adalah scientific dari policy itu. Nah ini kan yang tidak dimiliki oleh juru bicara, dan ini tugasnya komunikator kebijakan ya. Dan apakah kemudian nanti juru bicara ini dikembangkan menjadi komunikator kebijakan, saya kira nggak ada masalah gitu. Bahwa setiap instansi mestinya punya. Dalam era yang kayak gini saya kira harus ya. Jadi barangkali apa yang disampaikan oleh kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu baik ya, tetapi kan bisa ditanggapi atau diterjemahkan oleh publik misalnya yang tidak bisa menangkap itu menjadi tidak baik gitu.
Ya, kalau saya misalnya itu sebagai komunikator kebijakan ya, science communicator ya, prinsip yang harus saya pegang pertama bahwa saya adalah seorang saintis. Tetap aja dia harus saintis. Namanya scientific komunikator kok. Kalau dia nggak saintis ya percuma. Artinya bahwa kita memegang prinsip-prinsip sebagai seorang saintis. Saintis itu kan ya kita dasar harus objektif, ya. Harus memiliki value yang dia kemudian evidence dan sebagainya itu udah harus dipegang. Nah masalahnya apakah komunikator kebijakan ini ada di bawah kendali ya satu kementerian, itu persoalannya ya, pasti dia akan menginduk pada apa yang dikenakan oleh kementerian itu. Misalnya tadi yang bahwa korban pinjol akan diberi bansos itu. Kalau saya misalnya saya murni sebagai seorang saintis akan mengatakan itu kebijakan yang bodoh. Dan saya mengatakan itu. Bagaimana mungkin walaupun yang butuh bansos itu masih lebih banyak dan mereka yang orang-orang jujur, yang orang-orang kecil. Nah ini nanti akan memicu ya, gampangnya orang pikir kan nggak masalah, pokoknya nanti kan saya mau pinjol ya. Itu kan ini maka saya kalau bilang itu bagi saya itu kebijakan yang bodoh. Saya sebagai seorang saintis ya. Artinya kan fakta dasarnya evidence bahwa pinjol ini memang ya perilaku yang sebenarnya nggak bisa sering tidak bisa itu kita kendalikan, dan dia kalau dalam kultur Indonesia kan jelas ya perilaku yang ya kategori menyimpang kan ya, pasti kita nggak bisa kemudian ini ada orang yang menyimpang kok malah dikasih bantuan pemerintah pun, waduh gimana itu logikanya, nggak perlu teori yang besar dah ya. Value yang kita miliki kan udah mengatakan gitu ya. Nah itu kalau saya sebagai seorang saintis, tapi kan masalahnya tadi ya scientific communicator ini ada di lembaga-lembaga pemerintah yang diminta untuk itu. Ya itu silakan kembalikan pada setiap scientific communicatornya itu dia mau kemana. Kalau dia betul-betul saintis mestinya memang tidak setuju. Tetapi mungkin ada peluang nggak ya? Karena namanya komunikasi itu juga kadang persoalan seni. Seni menyampaikannya itu kan, yang kita harus sesuaikan itu dengan siapa user kita. Bagaimana sekarang kondisi sosial, politik, ekonomi kita. Itu kan harus pintar-pintar seorang komunikator itu ya. Harus paham ini. Gitu. Dan barangkali apa sebenarnya maksud pemerintah di situ yang harus bisa diterjemahkan dalam bahasa ya kondisi saat ini ya, mungkin bahasa politisnya lah orang bilang itu. Bahwa sebenarnya maksud pemerintah itu adalah ini atau itu ya. Nah, mungkin bisa saja seperti itu gitu. Jadi kadang itu dilema memang ya, dilema besar gitu. Ya, dia sebagai saintis murni atau dia sebagai government scientist itu di situ, nah, itu beda nantinya. Ya mungkin ini tadi ya berkaitan dengan apakah ini adalah satu pekerjaan masa depan. Saya kira itu menjadi peluang pekerjaan ya, termasuk bagi alumni MKP. Nah, ini memang dibutuhkan di dalam era sekarang ini komunikasi itu luar biasa cepat dan kesana kemari. Nah, tugas seorang komunikator kebijakan itu harus bisa, ya tadi ya kalau dia saintis ya meluruskan berdasarkan atas scientific finding gitu. Nah, kita yang mahasiswa di MKP harus menguasai itu. Ya. Bahwa nanti Anda kerja di government misalnya, nah, itu diserahkan pada setiap orang. Ya. Bagaimana kemudian menerjemahkan itu dalam bahasa yang tadi saya katakan. Ini usernya siapa dan dalam kondisi seperti apa. Nah itu yang harus dipikirkan itu. Fenomena viral based policy yang semakin marak di masyarakat sering menimbulkan mispersepsi pada daya tangkap masyarakat atas tujuan suatu kebijakan yang digulirkan oleh pemerintah. Science communicator yang diwakili oleh para akademisi hadir di tengah-tengah masyarakat sebagai penjembatan antara program dan kebijakan yang diusung oleh pemerintah supaya dapat ditangkap dengan baik oleh masyarakat. Sehingga
literasi masyarakat terkait dengan kebijakan publik pun menjadi lebih baik. Kultur pemerintahan Indonesia yang masih menitik beratkan kepada hal-hal administratif, ditambah lagi status sebagai seorang aparatur sipil negara menjadikan ruang gerak seorang science communicator yang ada pada suatu kementerian lembaga menjadi semakin sempit. Sebagai seorang mahasiswa dan akademisi, menyuarakan advokasi kebijakan dapat dimulai melalui media sosial yang dimilikinya. Namun, perlu diperhatikan rambu-rambu yang harus ditetapkan sebagai seorang akademisi, yaitu ada nilai dan value sebagai seorang akademisi yang harus tetap dijaga dan disampaikan. Kedepannya, science communicator menjadi suatu profesi yang menjanjikan dan diperlukan. Selain dapat menangkap apa yang ingin disampaikan oleh pemerintah dalam sebuah kebijakan, science communicator juga dapat menyampaikan hal tersebut kepada masyarakat dengan bahasa yang lebih mudah dicerna.